Halo pemirsa, senang sekali saya Prisa Somodatu kembali menjumpai Anda dalam Women's Talk. Tadi ini saya lagi asik main game pemirsa, sebentar ya, saya pause dulu. Iya, ngomongin soal game ini memang banyak dilakukan oleh orang-orang untuk mengisi waktu luang. Nah, ini sama kaitannya dengan tema yang akan kita bahas dalam Women's Talk kali ini. Karena kita akan berbincang bersama dengan sebuah perusahaan pengembang video game di tanah air bersama dengan CEO-nya yaitu Sheni Aprilia. Semenarik apa berbicara mengenai industri game di tanah air pemirsa? Ikuti saya terus yuk hanya di Women's Talk. Pertumbuhan mobile gaming sangat masif di Indonesia, menyusul banyak pengguna smartphone dan lahirnya atlet-atlet e-sport. Tingginya aktivitas gaming dalam negeri yang didukung dengan meningkatnya jumlah pendapatan secara year on year, pendapatan per kapita, dan internet nutrition yang semakin membaik akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasar game di Indonesia. Salah satu startup karya anak bangsa yang turut mencuri perhatian publik adalah Agate. Agate merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan game. Kini posisi CEO PT Agate International atau yang umum dikenal sebagai Agate diduduki Sheni Aprilia, salah satu anggota pendiri Agate yang merupakan lulusan jurusan Teknik Informatika ITB. Sheni memulai karirnya di perusahaan game asal Bandung tersebut sebagai programmer sebelum beralih ke bidang bisnis dan manajemen. Sebagai seorang perempuan, Sheni menjadi salah satu dari CEO perempuan di Indonesia yang hanya berjumlah 2% dari seluruh CEO di Indonesia, menurut sebuah laporan tahun 2020 dari World Bank. Lalu seperti apakah Sheni mengembangkan Agate? Kita simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, saat ini saya sudah berada di depan laptop karena kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Sheni. Halo Kak Sheni, apa kabar? Baik, Mbak Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa. Thank you banget loh atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan Women's Talk. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Agate. Agate ini adalah salah satu perusahaan pengembang video game di tanah air. Oke, Kak Sheni, dari namanya ini kan Agate nih, kesannya tuh kayak Jepang-Jepang gitu. Ini sebenarnya asli perusahaan Indonesia yang bermarkas di Bandung, atau gimana sih? Atau memang ada hubungannya nih dengan Jepang? Oke, jadi kami Agate memang perusahaan asli dari Indonesia, jadi kami memang dibangun dari awal oleh anak-anak Indonesia juga. Dari tahun 2009, jadi Agate sendiri sebetulnya tidak ada hubungannya sama Jepang sih. Jadi namanya sendiri diambil dari nama batu akik, raw formnya di alam itu dia bentuknya sangat jelek lah gitu. Namun dengan proses yang begitu banyak, proses yang begitu keras gitu ya, nanti dia akan jadi batu yang salah satu yang paling indah gitu. Seperti itu sih, jadinya filosofinya harapannya Agate pun bisa, kami startnya dengan pemula gitu ya di industri game. Harapannya sampai sekarang dan juga nanti ke depannya kita bisa betul-betul mengharumkan nama Indonesia sih di kancah industri game global. Seperti itu. Oke, berarti kurang lebih sudah 12 tahun berdiri gitu ya. Agate itu adalah perusahaan asli Indonesia loh pemirsa. Agate sendiri di industri game tanah air perkembangannya seperti apa selama kurang lebih 12 tahun ini? Perkembangannya sungguh sangat baik ya, karena jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, jadi tahun 2009 kami start dengan waktu itu masih baru lulus gitu ya dari kuliah, dan juga kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti tentang bisnis, nggak ngerti tentang industri game juga gitu. Waktu itu kita betul-betul trial and error gitu, dan juga sampai sekarang akhirnya kita udah lumayan banyak prestasinya juga gitu. Cukup bangga juga ya, jadinya kami di Agate sudah merilis games di konsol, salah satu yang pertama juga dari Indonesia gitu yang berhasil merilis game di PlayStation, Nintendo Switch di pasar global, dan juga sampai sekarang kami ada banyak project-project yang sangat
keren banget sih jadinya, baik dari project di Indonesia maupun di luar gitu. Boleh mungkin di-sharing ya salah satu projectnya di Indonesia dan juga di luar ini yang katanya nih nilainya juga cukup tinggi. Oke, jadi ada project yang untuk yang kami start sendiri ini, jadi kebetulan baru fresh banget nih. Saya minggu lalu baru dari Amerika gitu, jadi kami showcase di sana salah satu game buatan kami, dan juga game ini tuh betul-betul mendapatkan respon yang luar biasa gitu, karena di acara tersebut banyak orang-orang yang mainkan game kami dan juga bilang bahwa di peserta pameran yang lain tuh gamenya nggak ada yang sebagus game yang kami showcase di sana gitu. Jadi ini benar-benar kayak jadi sesuatu yang luar biasa ya, karena dari perusahaan game Indonesia bisa membuat sesuatu yang outstanding bahkan di acara di Amerika, seperti itu sih. Ini berarti benar-benar project yang masih baru, belum launching ya? Belum launching, masih banyak yang belum bisa di-share juga sih. Cuman game saya sendiri ada yang hubungannya dengan NFT. Kami harapannya sih game ini bisa betul-betul merubah atau gimana ya, bisa menjadi game salah satu yang paling sukses juga sih di kancah game, sebutannya game Web3 atau game NFT. Jadi kita akan launching fullnya itu di tahun depan. Sebetulnya nama proyeknya sendiri sih kita sudah bisa sebutkan ya, nama proyeknya itu namanya Mythic Protocol. Oh, Mythic Protocol. Kenapa nama gamenya itu Mythic Protocol? Jadi gamesnya itu bercerita tentang ada komunitas rahasia gitu, yang mana mereka bersama-sama melindungi dunia ini dari banyak hal-hal mistis gitu, dan mereka sama-sama berkomitmen untuk melindungi dunia ini tuh dengan perjanjian namanya Mythic Protocol. Seperti itu sih. Oke, ini kayaknya sangat menarik nih. Udah dibocorin sedikit terkait dengan game baru dari Agate ini. Kalau game-game sebelumnya mungkin yang sudah diproduksi yang juga mendunia ataupun terkenal di dalam negeri sendiri, itu boleh di-sharing apa aja? Boleh. Jadi ada beberapa games. Yang pertama adalah Valkyrian Ark. Itu games pertama kami yang juga tadi salah satu yang pertama juga dari Indonesia yang berhasil masuk ke pasar global untuk di PlayStation, Nintendo Switch, dan di Steam ya. Itu namanya Valkyrian Ark, dan Valkyrian Ark ini tuh gamesnya seru banget. Itu tentang kita menjadi kepala sekolah sihir. Mungkin agak mirip dengan Harry Potter gitu ya, cuman di games ini kita bukan jadi si pelajarnya, tapi kita jadi si kepala sekolahnya. Ya, ada games yang gak kalah seru, namanya Memories. Jadi Memories ini, kalau tadi Valkyrian Ark kan di Nintendo Switch mungkin agak sulit gitu ya untuk kebanyakan orang untuk main karena harus beli dulu si mesinnya. Tapi kalau Memories ini bisa langsung di-download secara gratis di handphone, di Android dan di iOS. Itu gamesnya memang targetnya khusus pas banget nih untuk Mbak Prisa juga mungkin, karena targetnya itu untuk market perempuan gitu. Jadi si Memories ini tuh berisi dengan berbagai macam cerita, yang mana kita sebagai pemain itu bisa mengontrol kayak takdir kita lah di dalam cerita si gamenya gitu. Jadi kayak mungkin kalau zaman dulu ada buku pilih sendiri petualanganmu gitu ya. Nah ini tuh mirip seperti itu gitu. Dan juga kenapa target market perempuan, karena si cerita-ceritanya juga terkait banyaknya cerita romantis gitu, yang mana karakter utamanya tuh ya kita sendiri, kita sebagai seorang perempuan di dalam cerita itu. Ini cocok banget ya sama Women's Talk ya. Nanti saya juga akan coba deh game yang dimaksud ini, tapi berbicara mengenai seorang CEO gitu ya, apalagi di industri game, dan dari World Bank saja sempat merilis data di tahun 2020 bahwa CEO wanita di Indonesia itu hanya sekitar 2%, apalagi di industri yang kebanyakan ini lebih dimainkan ataupun digandrungi oleh pria. Anda justru menjadi CEO-nya. Nanti akan kita bahas bagaimana peluang-peluang ke depan lah dari Agate. Usai jeda pariwara berikut, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali saat lagi, tetaplah di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Women's Talk, dan kita masih berbincang dengan tema yang menarik kali ini adalah seorang wanita inspiratif yang menjadi CEO pucuk pimpinan dari sebuah perusahaan game kenamaan tanah air, yaitu Agate. Oke, dia adalah Sheni Aprilia. Oke, kita lanjutkan Kak Sheni.
dalam 12 tahun pendirian dari Agate ini sudah memproduksi kurang lebih berapa game? Ada banyak banget gamenya, jadi ada mungkin lebih dari 200 sih. Dari mulai games yang kecil-kecil gitu ya. Apalagi ketika waktu kita pertama mulai kan biaya untuk pembuatan gamesnya kita baru bisa biaya yang kecil gitu ya. Jadinya banyaknya games-games kecil. Cuma makin kesini gamesnya mungkin nggak terlalu banyak dalam 1 tahunnya, tapi ukuran atau misalnya dari sisi budgetnya untuk setiap gamenya tuh lebih besar dan ya, tentunya lebih kompleks dan hopefully bisa lebih sukses juga gitu sih. Oke, menjadi pucuk pimpinan dari Agate, CEO-nya, bosnya gitu ya. Sebenarnya ini masih tergolong baru ya, karena baru di Juni 2022 ini. Nah, tapi memang Kak Sheni ini sudah dari awal join bersama dengan Agate dari pendirian ya, benar tahun 2009 sebagai programmer. Perjalanannya seperti apa sampai akhirnya kok bisa Kak Sheni ini jadi CEO-nya? Oke, ya jadi mungkin di awalnya sih jadi programmer gitu ya, lalu ganti-ganti pekerjaan, jadinya dari mulai programmer, lalu jadi produser gitu, dan juga terus masih lebih ke makin mengarah ke bisnis side-nya gitu ya, lebih ke marketing, business development gitu seperti itu, dan sejak di tahun 2019 mulai bertanggung jawab ke the whole company punya operation gitu. Jadi mulai tapi lebih ke memang day to day operationnya dari perusahaan, memegang kepemimpinan dari perusahaan Agate ini. Mungkin lebih ke saya lihatnya lebih ke kesempatan dan juga kepercayaan ya, karena potensi dari perusahaan Agate sendiri, terutama juga di industri gamenya juga, memang growth-nya masih sangat besar ke depannya. Jadi ini betul-betul kesempatan sih untuk kita betul-betul bisa manfaatin supaya kembali lagi bisa semakin mengharumkan nama Indonesia lah di industri game global. Baik, pengen tahu juga nih dari 2009, karena kan memang Kak Sheni ini lulusan dari ITB Bandung gitu ya, Teknik Informatika. Kan kalau teknik informatika itu banyak hal lah terkait dengan teknologi yang bisa dilakukan. Kenapa memilih untuk join bersama dengan Agate atau mendirikan Agate ini di bidang game? Karena kan pasti 2009 lalu game belum semarak di tahun 2022 ini gitu. Sesimpel karena memang seperti banyak founder dari perusahaan game ternama yang lainnya juga, sesimpel karena memang suka game sih. Jadi dari kecil memang suka main game, dan juga ketika mungkin dari zaman SMA gitu ya, kenapa ngambil teknik informatika pun salah satu alasannya karena eventually pengen kerja di industri game gitu. Nah, terus ketika kuliah, kebetulan ketemu teman-teman yang punya visi yang sama, punya keinginan yang sama untuk membuat perusahaan game di Indonesia yang betul-betul bisa jadi tempat untuk berkarya banyak aspiring gamers lah ya di Indonesia ini. Di tahun 2022 ini makin kelihatan bahwa kayak sekarang hampir semua orang gitu ya main games. Mungkin di 2009 kayaknya mungkin masih sebagian kecil lah yang main games gitu kan. Saya sekarang suka main game, saya spend banyak waktu di games gitu. Saya pengen nanti ketika saya udah kerja, saya bisa manfaatin apa yang saya udah spend waktunya ini gitu ketika saya kecil gitu kan. Dan saya rasa melalui Agate ini kita betul-betul punya kesempatan itu untuk bisa membuat mimpi banyak gamers di Indonesia ini jadi kenyataan gitu, untuk mereka bisa betul-betul berkarya produktif gitu di industri game, memanfaatkan hobi mereka selama ini. Kalau saat ini lagi tren game apa, dan Kak Sheni lagi senang tuh main game apa nih? Kalau saya sih agak-agak awam ya terkait dengan game, paling mainnya itu-itu aja dan nggak tamat-tamat. 3 tahun ke belakang atau bahkan lebih gitu ya, yang masih terus trending sampai sekarang itu adalah games multiplayer yang bisa dimainkan bersama-sama gitu. Jadi mungkin sering dengar istilah mabar gitu ya, main bareng. Ayo kita misalnya kumpul-kumpul di depan kafe mana gitu, terus isinya ya bukan yang ngobrol tapi mereka main bareng gitu kan. Jadi walaupun gamenya ganti-ganti tapi tetap kayak benang merahnya tuh bermain bersama itu. Gitu sih. Nah terus games yang saya lagi mainkan sekarang ganti-ganti juga sih. Cuman ada games yang ini kurang terkenal gamesnya, cuman gamesnya itu tentang kita
itu juga sama multiplayer, tapi kita jadi kayak pemilik food truck gitu. Jadi kita punya food truck, terus kita cepet-cepetan kayak bikin hamburger lah, kita bikin apa gitu. Gamenya judulnya Cook Serve Delicious. Oh, Cook Serve Delicious. Oke, produser saya ngangguk-ngangguk, kayaknya dia juga main game ini nih. Nanti kita lanjutkan lebih jauh kalau ngomongin ekosistem game di tanah air tuh gimana, karena kan udah lebih banyak bergeser ke mobile gitu kan. Dulunya kan mungkin adalah PC gitu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Women's Talk, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Women's Talk, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Sheni Aprilia, CEO dari Agate. Agate ini adalah perusahaan pengembang video game yang memang dari Indonesia gitu ya. Kak Sheni, tadi udah bahas lagi senang main game apa, kemudian proyek terbaru dari Agate apa. Kita bicara soal yang lebih luas ekosistem game di tanah air ini, perkembangannya sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita ini sebenarnya punya kapasitas untuk juga memproduksi game-game yang oke, atau sejauh ini memang kita masih lebih banyak menjadi pasar aja atau market aja dari game-game luar? Jadi kalau secara industri sendiri memang pada kenyataannya kita sekarang masih lebih banyak jadi konsumen gitu ya. Untuk kapasitas produksinya sendiri masih sangat kecil. Jadi kalau jadi perbandingan gitu, di 2021 kemarin Indonesia itu tuh pasar games itu di sekitaran 2 miliar US dollar. Sementara dari market itu yang dari games yang produksi lokal itu tuh di bawah 1%-nya gitu. Jadi betul-betul sangat kecil market share yang dimiliki oleh perusahaan game lokal. Dan ini penyebabnya itu sebetulnya ada beberapa hal, cuman sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah dari sisi pendanaan. Pendanaan untuk pembuatan games itu sendiri di Indonesia ini masih sangat-sangat kecil gitu. Ini di-compare-nya, dibandingkannya dengan misalnya industri yang mirip dengan games gitu ya, industri film, di mana industri film itu tuh secara marketnya di Indonesia itu hanya 1/4 dari industri game, karena pendanaannya minimal gitu kan, sedikit, jadinya makanya perusahaannya juga jadinya sedikit gitu kan. Dan perusahaannya sedikit, ini ngaruh ke jumlah SDM-nya juga, jumlah SDM-nya juga jadinya sedikit. Nah, jadi ini 3 hal ini tuh yang betul-betul kita harus solve bareng-bareng sih, karena ini kan nggak bisa satu terus yang lainnya nanti gitu ya. Itu jadi kita untuk pendanaan kita di tahun kemarin kita ada launching program namanya Agate Skylab Fund, di mana di situ kita open gitu untuk semua pitching ide games, dan dari ide games yang memang ada potensi, kita di situ akan bisa kasih pendanaan. Itu dari sisi pendanaan, terus dari sisi perusahaan gitu ya, memperbanyak jumlah perusahaan games di Indonesia. Kita ada beberapa program, salah satunya program inkubasi startup game yang kerjasama dengan Telkom Indonesia. Di situ harapannya dari sekian banyak tim-tim yang mereka ingin buat game, harapannya semakin banyak yang betul-betul bisa jadi perusahaan yang berkelanjutan gitu. Oh, oke. Jadi mentor ya, Agate nih jadi mentornya gitu ya untuk kayak startup perusahaan game di tanah air. Nggak takut nanti jadinya banyak pesaing? Pesaing, in a way pasti makin banyak pesaing, tapi dari sisi marketnya sendiri kan masih sangat besar gitu ya. Masih sangat besar, baik itu di Indonesia maupun di global. Jadi justru sebetulnya lebih banyak bagusnya daripada jeleknya gitu, dibanding kalau misalnya semakin banyak perusahaan game lokal juga gitu. Kenapa banyak bagusnya? Karena semakin banyak perusahaan game lokal, otomatis semakin banyak juga pendanaan yang turun gitu untuk pembuatan games, karena banyak perusahaan yang bisa serap gitu kan. Juga semakin banyak juga SDM-nya gitu, seperti itu sih. Dan tadi mungkin satu lagi inisiatif dari Agate sendiri untuk memperbanyak SDM di industri game, kita juga ada program namanya Agate Academy, di mana si Agate Academy ini kita menyediakan free courses gitu, jadi untuk siapapun, kebanyakan sih mahasiswa gitu ya, yang mereka ingin belajar gimana caranya mengembangkan games, mereka bisa mengakses si free courses dari Agate Academy itu. Seperti itu sih kira-kira. Tapi mahal mungkin nggak itu kalau overall, ingin ikut akademi di Agate?
Bisa akses gratis kok, jadinya nggak mahal sama sekali, gratis. Tadi disampaikan bahwa yang menjadi salah satu kendala industri game di tanah air itu adalah pendanaan ataupun modal gitu ya. Kalau dari SDM sebenarnya kita cukup mumpuni nggak sih? Atau memang ya masih lebih oke ngambil SDM dari luar gitu, misalnya dari Jepang atau negara lain gitu yang sudah lebih terkenal dengan memproduksi ragam game yang terkenal gitu. Kalau dibandingkan langsung sekarang gitu ya, kayak SDM Indonesia dibanding SDM dari industri negara-negara lain yang udah jauh lebih mature, udah pasti industri kita masih kalah ya. Tapi kan karena industri kita pun masih sangat baru gitu, kita masih kayak baru 10 tahunan gitu industrinya, dibandingkan kalau misalnya di Jepang itu mereka sudah 30-40 tahun gitu industrinya. Nah cuman dari sisi kayak SDM Indonesia sendiri tuh betul-betul sangat potensial gitu. Jadi makanya saya sih yakin ketika misalnya pendanaannya ada, tapi tadi harus barengan gitu, nge-solve-nya ketika pendanaannya ada, dan juga kita bisa memanage dananya dengan baik untuk menentukan kita mau membuat games apa, nanti SDM-nya itu akan ngikutin juga gitu. Singkat saja, berapa sih sebenarnya biaya dalam minimal dalam pembuatan satu game yang bagus gitu? Gak bisa terlalu kayak misalnya minimalnya berapa, karena betul-betul tergantung kayak skala game seperti apa gitu ya. Cuma mungkin kalau dari sisi kasarannya range-nya gitu dimulai dari $100.000 sampai tidak terbatas sih, karena kalau games yang di pasaran sendiri udah banyak games yang budgetnya itu $100 juta ke atas gitu. Jadi range-nya betul-betul sangat luas sih gitu. Baik, semoga sukses selalu untuk tim dari Agate bagaimana membangun ekosistem game di tanah air yang lebih baik lagi dan juga industrinya yang lebih berkembang lagi agar Indonesia tidak hanya menjadi market tetapi juga menjadi produsen gitu ya, karena kan memang banyak sekali potensi di tanah air ini pencinta game yang bisa digarap. Satu quote dari Sheni untuk tetap semangat menjadi seorang pemimpin apapun rintangan dan tantangan badai yang menghadang apa nih? Oke, mungkin tadi mau nambahin sih, jadi ya walaupun memang masalahnya masih banyak gitu ya di industri game lokal, tapi dari sisi trennya itu sangat positif sebetulnya. Jadi semakin banyak, kayak dalam 5 tahun ke belakang, semakin banyak games dari Indonesia yang bisa menang award di luar, bisa dapetin pendapatan yang bagus gitu, juga sama di global gitu, dan juga banyak yang juga masuk ke top rank di Indonesia gitu ya, di Google Play dan lain-lain. Pemerintahan juga sekarang kan pemerintah ada banyak melakukan mau mengadakan policy untuk semakin mempercepat juga growth dari industri game lokal ini. Jadi apalagi ada itu, saya yakin sih pasti akan semakin baik lagi ke depannya trennya. Kunci suksesnya persisten sih, jadinya gimana biar walaupun dengan berbagai macam tantangan yang ada, kita betul-betul tekun gitu, meyakini misalnya tadi, karena kan yang penting kita berada di industri yang memang betul-betul bagus gitu secara growth-nya. Kalau misalnya kita tekun untuk mencari cara memecahkan semua masalah yang ada, pasti ada hasilnya, betul. Oke, kuncinya adalah persisten dan itu yang dibuktikan oleh Agate berdiri dari 2009 sampai dengan 2022 tanpa ada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara massal di tengah banyaknya perusahaan-perusahaan lain yang tengah melakukan pemutusan hubungan kerja begitu ya. Oke, semoga sukses selalu untuk Agate dan juga Kak Sheni. Terima kasih sudah join bersama kami di Women's Talk. Sampai jumpa kembali, bye-bye. Bye-bye, makasih banyak. Oke deh ya pemirsa, perbincangan bersama dengan Sheni Aprilia, CEO dari Agate, salah satu dari 2% saja wanita di Indonesia yang menjadi CEO. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.